Hari ini aku berangkat ke Yogyakarta. Sudah lama ibu sakit, sering melamun, dan makin susah diajak bicara. Dari kakakku aku dengar, cuma pengen minta maaf sama seseorang. Tapi beliau nggak tahu di mana orang itu tinggal. Cuma satu petunjuk, katanya dia seorang seniman. Namanya pun ibu nggak pernah sebutin. Aku cuma dibekali kamera tua dan foto ibu waktu masih muda. Itulah alasanku datang ke Yogyakarta, lebih tepatnya ke Kelurahan Patangpuluhan, nama daerah yang dulu pernah ibu sebutkan. Ya, ini lorong sayur Patangpuluhan. Ini biasa dibuat pakai ikan. Ikan ya, itu sungai. Wah, itu gendis. Des? Nah, Des, ini temanku Arja yang saya ceritain kemarin. Arja. Gendis. Ya, tak titip Arja ya, bro. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, nanti ditemenin Gendis ya. Nah, titip ya Gendis ya, temanku ya. Akhirnya pencarian ini pun dimulai. Sebelum jalan, kami sempatkan beli makanan dan minuman. Sambil jalan, Gendis cerita, katanya kelurahan ini kaya banget sama kuliner. Dari makanan tradisional zaman dulu, sampai sekarang pun masih ada. Bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita di baliknya. Begitu juga dengan minumannya. Gak cuma ngilangin haus, tapi juga sehat, nyegerin, dan penuh manfaat. Setelah itu, kami sampai di sebuah rumah. Rumah adat, tua, tapi masih berdiri gagah. Di sana kami dapat banyak informasi penting. Dan dari situ, kita tahu harus melangkah ke arah mana. Pak Indro. Je. Wah, ada Dik Gendis ini, janur gunung. Kalian sinten nih kak? Arja. Oh, saya Indra, ketua RKB Patangpuluhan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Jadi gini Pak, teman saya tuh mau cari seseorang, tapi dia nggak tahu seseorangnya itu siapa. Mungkin panjenengan bisa membantu Mas Arja untuk mencari orang tersebut. Ya kan Mas Arja? Kakak saya cuma pernah cerita, tempatnya itu dari Patangpuluhan. Mungkin ini sih. Coba. Ini ibu saya. Cie. Ibu saya itu nyari pria yang ada di sampingnya. Wah, Cie. Jadi begini, Dik Gendis dan Mas Arja, kalau kalian berdua mau mencari seseorang di Patangpuluhan, ya kalau cuma modal foto agak susah tanpa ada nama. Soalnya begini, Patangpuluhan itu terdiri dari 10.399 jiwa. Luasnya itu 0,65 km persegi. Luas toh? Nah, kalau mau nyari orang di Patangpuluhan itu bahkan terbagi dua kampung. Ada kampung Patangpuluhan dan kampung Sindurejan. Di sana juga ada penggiat-penggiat seniman. Nah, ini ada yang kuliner, ada seniman ketoprak, ada seniman lukis, ada seniman patung, ada juga yang penggiat obat-obat tradisional, jamu, dan juga UMKM-nya juga banyak. Ini juga mereka latar belakangnya juga seniman. Nah, coba Dik Gendis sama Mas Arja ke mana ya, ke pasar atau ke tempat-tempat komunitas seni di Patangpuluhan. Siapa tahu ada titik terangnya. Mengkaten. Makasih Nggih. Coba nanti saya anterin. Wih, mugi-mugi nggih, cepat ketemu. Nanti kalau ada kesulitan ke tempat saya lagi, nanti saya bukakan data lagi. Ngaten nggih?
Nggih. Makasih nggih, Nggih, Pak. ndherekaken. Terima kasih banyak ya, Pak. Mugi-mugi anu tinggal ketemu nggih. Nggih. Atos-atos. Saya kesana. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Monggo, nggih, nggih, nggih. Kami terus menyusuri jalan, nanya ke orang-orang, siapa tahu ada yang kenal sama orang yang kucari. Kuning kuning atine wong kuning. Kesenian di sini banyak banget, makanya kami harus nemuin satu persatu orang. Informasi sekecil apapun itu berharga banget buatku. Ngasorke proto. Nggak cuma sanggar-sanggar kesenian, kami juga menelusuri tempat-tempat kerajinan yang ada di sini. Akhirnya aku ceritain apa tujuan utamaku datang ke Patang Puluhan dan kenapa aku sampai di rumah Pak Sutarjo. Kamu mau foto? Boleh. Satu, dua. Permisi, Pak. Monggo. Selamat datang di studio Sutarjo. Saya Arja. Arja. Dis, Pak. Oh ya, Permisi, ya, ini karya Bapak yang buat. betul. Ini adalah karya patung saya sebagai kenang-kenangan yang saya kerjakan kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya tidak bisa meninggalkan wajah dan patung ini, walaupun apapun yang terjadi. Ini adalah suatu kenangan saya. Gitu. Maaf, ini mirip dengan ibu saya. Maaf, boleh lihat kameranya? Mas Arja dapat kamera ini dari siapa ya? Ini punya ibu saya, Pak. Punya ibu kamu? Iya. Ini ibu saya. Loh, ini Sunarti ini. Itu nama ibu saya, Pak. Berarti kamu? Akhirnya, aku menemukan orang yang kucari. Tapi lebih dari itu, aku menemukan jati diri. Di Patang Puluhan aku belajar, nilai-nilai hidup dan budaya masih dijaga dengan baik. Bukan cuma sebuah kampung, tapi warisan yang hidup di hati setiap generasi.